Oke, sebelum mulai pembelajaran, kepada ketua kelas boleh langsung dipimpin soalnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang sebaiknya kita berdoa dulu deh. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada yang perlu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba saya dulu ya. Hanisa Ferianto, Dia Fendi, Dwi Bella, Ada Bu. Cinatul Mutmainah, Ada Bu. Busnila, Iya. Izmi, Najwa Helmi. Ada Bu. Kenapa mana Najwa Helmi? Udah 2 kali dia tidak datang kan? Nanti ini terlambat. Itu terlambatnya dari jam berapa? Jam ini. Dari terlambat. Kayaknya ada kenalan jalan nggak tahu juga Bu. Ratu Olivia, Ibu Pertanyaan. Ramadini, hadir. Rizkawati, Ada Bu. Samawati. Ada Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk mejanya boleh dikondisikan dulu. Kita fokus ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya masih ada yang ingat nggak? Kita minggu kemarin belajar apa? Belajar. Ingat nggak? Masuk kan minggu kemarin? Udah jelas lah Bu. Iya, boleh masuk Najla. Dari mana Najla? Ada Bu. Nggak ada Najla. Kalau kursinya langsung aja bawa sini Najla. Ada yang lebih ingat? Bu, Ya, kita apa? Bu kemarin. Ya, masih ingat nggak pakai itu apa? Kemudian Yang masih ingat? Apa bakteri? Ica masuk minggu kemarin. Mas, apa bakteri itu sila? Sila masuk kan? bakteri itu adalah satu mikroorganisme yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang Bu. Bagus. Silakan dipahami lagi ya untuk materi-materi yang sudah kita pelajari. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Virus. Oh, tahu udah baca? Kali depan Tidak pernah kami ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ibu ini bertanya siapa di sini yang pernah flu? Di sini lagi flu. Tahu nggak apa penyebab dari istilah flu itu? Ada virus Bu. Virus. Jadi yang bertanya, kenapa? Jangan juga Bu. Belum juga. Tahu nggak itu berita tentang COVID-19 pada tahun 2020? Tahu. Penyebab siapa? Virus. Pada tahu semua ya. Baik, ada yang tahu apa itu virus? Ada yang tahu apa itu virus? Belum ada yang belajarnya. Kenapa tidak belajar? Baik, dalam pembelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum dari virus, struktur dari virus, dan bentuk dari virus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu virus. Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion atau racun. Nah, penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit penyebab bintik kuning pada daun tembakau usai, di mana ada 4 ilmuwan yang menemukannya yaitu Otto Meyer itu pada tahun 1883. Di sini dia mengamati penyebab bintik pada tembakau. Yang kedua itu ada Martinus Lengeris itu pada tahun 1935. Di mana di sini dia mengamati mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tembakau. Nah, yang ketiga itu ada ilmuwan Dimitri Ivanovsky, di mana ini pada tahun 1802. Di sini Dimitri percobaan menjadi getah tembakau yang sakit hati. Nah, selanjutnya itu ada Wendell Frederick Stanley, itu pada tahun 1897, di mana memutuskan agen penyebab penyakit pada tembakau yang dapat berkembang biak. Dari mana ada Olive? Dan silakan duduk. Nah, jadi virion itu adalah unit makhluk hidup terkecil yang beracun. Jadi tadi silakan flu. Nah, flu itu juga disebabkan karena adanya racun, karena adanya virus, adanya racun. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk mengenal bentuk, struktur dan ciri-ciri dan bentuk dari virus, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan di sini akan sebelum itu Ibu akan membagi kelompok dulu. Kelompoknya Ibu yang membagi atau anak-anak Ibu semua? Ibu ada. Baik, untuk kelompok 1 ada Busnila, Bella, Najwa Olive, Ramadini, dan Najla. Najla boleh pindah terlebih dahulu. Dan selebihnya itu kelompok 2 ya, berarti ada Gina, Ica, Anissa, Tia, dan Rizka.
Nah, jadi di sini Ibu membagi dua kelompok besar. Untuk kelompok yang pertama itu mengamati struktur dari virus dan fungsinya. Nah, untuk kelompok dua itu bentuk-bentuk virus, ciri-cirinya, contoh, dan penyakit. Ada paham? Ini sebenarnya. Silakan kita hari ini. Nggak boleh sambil duduk di pos-pos. Di pos-pos itu 10 menit ya, cukup. Cukup. Silakan duduk kelompok, Gina, Angela, Lisa. Umur kebaliknya. Ya, ya. Ada yang ingin bilang nggak? Ada yang diragukan? Sampai keluar. So, just yeah. Terus biasanya semua akan konser, saya ngomong tahu nanti saya yang terus saya harus sengaja jadi sing harus. Silakan diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Nanti satu orang maju ke depan untuk menjelaskan. Yes, itu semua dia. Kamu nggak mungkin ya tapi. Selubung. Oh ya, selubung. Kamu semuanya orang. Oh, berapa ya? Dia tiba-tiba bilang kayak ini. Silakan diskusikan ya. Ya tapi ini dong ya. Selubung. Mana? Kan sisinya kan. Kalau nomor satu sisinya sampai berapa kan? Nomor dua udah baik, Sudah, Dok. udah. Nah, nomor satu juga sudah kan? Sudah, Dok. Karena sudah selesai, kita minta sekarang satu orang dari kelompok satu dapat menjelaskan hasil kerja dari kelompok yang tiga. Untuk tempat duduknya boleh langsung diatur ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan temannya. Iya, maju dulu. Temannya belum. Silakan perhatikan Najla, dia boleh disimpan. Dia makanya tidak ada. Perhatikan dulu Najla ya. Silakan Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Usahakan. bagian-bagian dari sisi Nanti menurut dia enggak. ya ini kan Najla serius enggak? Yang pertama itu ada bagian Gua kepala, baris di maksudnya. ya lama-lama ya dia. Itu bukan jadi Yang pertama itu ada bagian kepala yang di sini, bagian kepala yang satu, yang mana itu fungsinya boleh pegang kau pakai ini ya. dengan ya boleh sekarang bagiannya. Berarti Bella yang muncul ya. Bela. Semua di kepala ini kasir. Kepala kita bagian jadi ya. Yang lain boleh perhatikan terlebih dahulu, karena itu ada bagian-bagiannya yaitu yang kasir. Yang kedua yaitu ada DNA. Yang mana kasir itu berfungsi sebagai serum protein yang membentuk glicosan yang melindungi DNA. Kemudian DNA itu adalah materi genetik berupa dari ganda. Kemudian selanjutnya itu ada bagian ekor. So, kita akan kenapa seluruh ekor akan itu pada bagian seluruh ekor. Sebuah ekor yang berfungsi untuk berkontrasi untuk menyebabkan ekor saat infeksi. Kemudian selanjutnya dikasih rambut ekor. Yang dimana saraf ekor itu berfungsi untuk mengatasi sensasi spesifik pada permukaan bakteri itu perlekatan. Baik, itu penjelasan dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh betul. Dia harus masuk. Dia silakan masuk ya. Baik keluar. Namanya itu.
Kadang-kadang Kita lagi belajar dari cepat gitu. ada 5 kelompok lagi ya. Selanjutnya itu untuk kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus itu ada 4. Yang pertama yaitu ada hybrid. Nah, contohnya bentuk batang seperti spiral atau silinder berpilih. Nah, contohnya itu virus TBC. Nah, pada tumbuhan tembakau selesai virus. Nah, ini menyebabkan penyakit mozaik pada tembakau. Yang kedua yaitu ada icosahedral. Nah, ciri-cirinya seperti bentuknya menyerupai bola polihedral seperti 20 sisi segitiga. Nah, contohnya yaitu adenovirus. Nah, ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu bentuknya bulat, cirinya yaitu bulat atau lonjong dengan sel hukum berasal dari membran sel inang. Nah, contohnya yaitu virus influenza yang menyebabkan flu. Yang keempat yaitu ada bentuk kompleks. Nah, cirinya yaitu gabungan dari beberapa struktur yang kompleks. Biasanya terdiri dari kepala atau kapsid, ekor dan serabut ekor. Nah, contohnya itu Bacteriophaga, misalnya T4, yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Baik, sekian terima kasih dari kelompok 2. Balikan ke saya. Silakan kembali ke tempat, Krisna. Kita beri langsung dulu. Lanjut dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Tidak, Ibu. Tidak. Sudah paham semuanya? Tidak. Belum. Oh, baik. Kita ulang lagi ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang sudah itu sampaikan di awal tadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari virus. Nah, untuk itu ciri-ciri dari virus yang pertama, virus ini berukuran yang sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer dan paling besar berukuran 200. Apakah paham? Paham, Bu. Nah, virus ini dia tuh ukurannya itu lebih besar dari bakteri. Selanjutnya, tubuh virus ini terdiri atas tubuh proton atau kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Seperti sudah dijelaskan oleh dua kelompok tadi bahwa virus itu mempunyai kapsid, setelah itu ada inti. Apa tadi intinya? Selanjutnya, virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Selain itu, virus ini hanya dapat bereproduksi dalam sel hidup atau jaringan hidup. Nah, biasanya virus ini hidup dalam pH 5-9. pH 5-9 pH apa? Basah. Berarti virus itu suka di tempat yang Basah. Nah, selanjutnya virus itu dapat dikristalkan seperti benda mati dan di mana aktivitas dari virus itu dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X. Baik, dari ciri-ciri virus ada yang ingin ditanyakan? Dari tahu. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham di ciri-ciri virus, selanjutnya itu ada struktur dari virus. Nah, anak-anak ibu dapat melihat media ibu sak bawah. Nah, di sini di dalam media di mana struktur dari virus itu ada 3 bagian utama, yaitu ada kapsid, ada ekor, dan ada serabut dari ekor. Nah, di dalam kapsid ini dia terdapat DNA atau asam nukleat, di mana dari DNA ini berfungsi untuk membawa informasi genetik untuk replikasi dan mengendalikan dari sel inang. Selanjutnya itu ada kapsid, di mana kapsid ini untuk melindungi DNA dan memberi bentuk pada virus. Nah, selanjutnya ini ada leher, dapat anda ibu lihat di sini ada leher. Nah, leher ini berfungsi untuk menghubungkan kapsid dengan apa? Dengan apa sih? Nah, jadi leher itu menghubungkan kepala dengan ekor serta sebagai saluran keluarnya DNA. Selanjutnya di bagian ekor itu ada selubung ekor. Nah, selubung ekor nampak ini. Nah, selubung ekor ini berkontraksi untuk mendorong DNA dan masuk ke dalam sel inang. Nah, selanjutnya setelah selubung ekor ada serabut ekor. Bagaimana serabut ekornya? Yang mana? Ini ya serabut ekor. Nah, ini serabut ekor. Jadi serabut ekor ini mengenali dan melekat pada sel inang secara spesifik. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi virus ini kan menempel pada kita. Jadi bagian yang menempel pada kita itu adalah serabut ekor. Nah, selanjutnya itu ada papan dasar. Bagian mana papan dasar? Yang ini ya, bagian bawah ini. Nah, jadi papan dasar ini tempat meletaknya dari serabut ekor dan membantu suatu proses penempelan virus pada sel inangnya. Nah, yang terakhir itu ada jarum penusuk. Jarum penusuk yang bagian ini.
Nah, jarum penusuk ini berfungsi untuk menembus dinding sel inang, di mana di jarum penusuk ini untuk memasukkan DNA dari virus. Kemana maksudnya? Dari virus kemana? DNA-nya masuk kemana? Ke sel inang. Jadi di jarum penusuk inilah DNA virus ini masuk ke sel inang, ke tubuh kita. Atau biasa disebut dengan sel inang. Ada paham dari fungsi dari virus? Ada yang ingin ditanyakan? Dari paham semua dia? Bisa kita selesai kuis? Kenapa nggak mau? Minggu depan aja. Iya, betul. Nah, baik. Yang terakhir yaitu apa? Bentuk virus. Ada berapa bentuk virus? Yang pertama itu ada bentuk polihedral. Nah, bentuk polihedral ini merupakan virus yang memiliki kapsid yang berbentuk bangun ruang dengan banyak sisi. Tadi apa contohnya dari virus polihedral? Ada virus. Ada Untuk apa? Kenapa adenovirus itu apa? Penyebab dari virus adenovirus itu? Nah, jadi kalau ada yang pernah melihat orang sesak nafas, nah itu berarti disebabkan oleh virus apa? Adenovirus. Selanjutnya itu ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk kan jangan main dulu. Baik, bentuk yang ini di mana kapsidnya itu berbentuk silinder yang panjang atau batang yang kaku maupun fleksibel. Di mana di dalam DNA virus ini ada materi genetik yang tergulung di dalamnya. Materi genetiknya apa aja? Nah, contohnya itu ada tobacco mosaic virus dan virus Ebola. Nah, ini biasanya disebabkan, tadi kan Toko itu menyampaikan ini semua. Nah, jadi disebabkan penyakit yang disebabkannya itu apa? Dari virus helical nih. Dari virus yang bentuk helical. Apa Bapak dua? itu virus ini. Penyakitnya apa? Penyakit mozaik pada tembakau. Nah, berarti penyakit mozaik pada tembakau itu diteliti pada ilmuwan yang sebelumnya, yang ibu sampaikan sebelumnya itu di situ adalah bentuk dari virus helical. Nah, selanjutnya itu ada bentuk virus spherical, di mana ini sebenarnya dari virus polihedral, tetapi di virus spherical ini memiliki hubung amplop atau glycoprotein, di mana spherical ini dapat berbentuk seperti contohnya tadi apa? Virus. Berarti penyakit COVID-19 yang kita analisis di awal tadi itu disebabkan oleh virus berbentuk yang terakhir itu ada bentuk virus yang nah, virus kompleks ini memiliki struktur tambahan yang cukup kompleks dan tidak sepenuhnya helix ataupun polihedral. Jadi contohnya itu ada bakterifag yang ibu bawa itu, nah itu merupakan virus yang kompleks. Jadi di sini kan dapat kita lihat bahwa sudah kompleks gitu bagian-bagian dari virus ini, makanya ini dinamakan sebagai virus kompleks. Nah, ada yang ingin ditanyakan untuk bentuk-bentuk virus? Sudah ya, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Berarti karena sudah paham, ibu yang bertanya ya? Boleh. Ibu yang bertanya boleh? Boleh. Nah, di sini ibu ingin bertanya, yang bisa menjawab, ibu kasih nilai tambahan. Ada hadiah tadi Bu. Ada hadiahnya? Yakin nanti ada hadiahnya ya? Jadi ibu ingin bertanya, yang pertama itu mengapa virus dianggap sebagai benda hidup dan benda mati? Nah, di ciri-ciri tadi sudah ibu sampaikan juga. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nilai Bu. Silakan Bismillah. Nggak apa-apa dicoba dulu, nanti dapat nilai plus dari ibu. Kenapa dia? Nah, boleh diatur dulu ya, dulunya, keadaannya, kita fokus ke pembelajaran kita. Mengapa virus dianggap sebagai benda hidup dan benda mati? Silakan Risa. Jadi ya, apa virus itu dianggap sebagai benda hidup apabila dia dapat hidup di sel inangnya itu, dan mengapa virus dianggap sebagai benda mati apabila dia tidak ada di sel inangnya. Jadi virus itu bentuk sel inang untuk bertahan hidup atau pokoknya dapat bertahan hidup atas sel inang yang Benar, kita beri dulu. Baik, jadi mengapa virus dianggap sebagai benda hidup dan benda mati? Karena virus ini berada atau hidup di dalam benda hidup, di antara benda hidup dan benda mati. Dan jadi apabila virus ini dapat bertahan di sel inangnya, maka virus itu dianggap sebagai benda hidup. Sedangkan kalau virus tidak bisa bertahan terhadap sel inangnya, maka virus itu dikatakan sebagai benda
Mati. Karena itu virus berarti hidup di antara benda hidup dan benda Mati. Selanjutnya itu bagaimana virus dapat menginfeksi? Ya silakan Miss. Silakan Miss. Karena bagaimana virus dapat menginfeksi? Karena seperti yang dibilang Rizna tadi, virus itu dapat berkembang suatu bakteria dengan membutuhkan sel inangnya, Bu. Sehingga dengan sel inangnya tersebut, virus tersebut dapat berkembang biak di dalam tubuh kita, Bu, hingga menghasilkan sel baru. Benar Sila, kita kasih yang tersebut. Nah jadi bagaimana virus dapat menginfeksi sel inangnya itu dengan cara menempel pada sel inang. Tadi apa yang menempel pada sel inang? Nah, serabut ekor. Jadi virus menempel pada sel inang atau benda hidup itu melalui serabut ekor, di mana dengan jarum penusuk dia akan mentransferkan DNA-nya. Makanya virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia atau sel inangnya tadi. Nah, tahu nggak kan tadi si Gusila flu, ini flu gitu kan. Nah, sudah kita analisis bahwa disebabkan oleh virus. Jadi virus ini menempel pada sel inang kita, pada tubuh kita kan. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ada yang tahu? Bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terkena? Contoh kecil saja agar kita tidak terkena virusnya, silakan tidak mendekat ke orang yang terjangkit virus. Iya, boleh kan? Salah satunya menjaga kebersihan. Ya, semua coba benar ya. Jadi cara pencegahannya itu pokok utamanya itu kita untuk tetap menjaga kebersihan. Baik yang dapat nilai plus itu ada Gusnila, Rizna, Anissa. Nah, nilai plusnya ada 2 ya. Kalau pertemuan kali ini bagi aktif dong Gina. Aku cemas. Oh Gina kalau Ibu. Kenapa Gina? Pasti kapal. Nah, karena sudah di penghujung dan tujuan dari pembelajaran kita juga sudah tercapai, di sini Ibu ingin satu orang itu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan simpulkan pembelajaran kita. Ada yang boleh udah cek. Boleh, silakan Gina, simpulkan. Izin Bu. Yang mana itu yang pertama tadi ada kita bahas ciri-ciri virus. Yang mana virus itu berukuran 0,2 sampai 0,3 mikrometer. Yang mana virus ini juga tidak punya membran. Terus di tubuh virusnya ada selubung, yaitu ada kapsid, dan ada juga inti yang berupa RNA dan DNA. Dan struktur virusnya itu ada yang tadi kapsid itu melindungi DNA, ada leher yang menghubungkan kepala dengan ekor, dan juga ada selubung ekor, ada juga serabut ekor. Nah, ada 4 bentuk virus Bu. Yang pertama ada helix, polyhedral, terus spherical, terus juga ada kompleks Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekalian. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham ya untuk materi kita hari ini. Sudah Ibu. Luar biasa untuk anak-anak Ibu semua antusiasnya hari ini. Ibu bangga untuk perkembangannya dari hari makin hari makin aktif saja ya. Yes, Bu. Semoga di pelajaran selanjutnya bisa seperti ini. Nah, masih ada waktu 5 menit. Ibu mau anak-anak Ibu untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya ada di depan itu bagaimana kesan dari pembelajaran hari ini? Dapat dan apa saja yang sudah dipahami dari pembelajaran hari ini? Bagian mana yang belum dipahami dan bagaimana cara yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi yang materi yang belum Anda semua paham? Silakan dikerjakan masing-masing di selanjutnya. Sudah selesai, Ibu. Baru. Sudah selesai ya? Tidak. Cepat sekali aja. Kumpulkan tak? Sudah selesai. Sudah Ibu. Boleh satu orang bantu Ibu untuk mengumpulkan LKPD dan refleksi sumbernya. Beber. Apa sih?
Sudah selesai? Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, karena anak-anak ibu semangat, jadi kita tutup pembelajaran ini dengan semangat juga. Jadi ketika ibu bilang, belajar biologi, anak ibu menjawab, dampaknya besar. Pakai gerakannya, yang kedua itu, virus kecil, dampaknya besar. Belajar biologi, pahami kehidupan. Ada paham? Paham ibu. Semangat ya, bapak semangat, nanti ulangin lagi ya. Virus kecil, belajar biologi, karena untuk pembelajaran kita sudah habis, jadi untuk minggu depan akan ibu kirim materinya. Setelah itu buat catatan tentang reproduksi dari virus dan peranannya. Nah, minggu depan kita kuis, karena hari ini kita tidak jadi kuis. Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa setelah belajarnya. Baik, setelah pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah belajar berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai semangat seperti ini ya. Iya.